Pasti tahu dari awal masuk pun sudah dikasih tahu bahwa saya hemofilia. Kayak mau kasih tahu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh lari-lari, nggak boleh segala macam. Jadi tahu-tahu pincang, lama-lama terus nggak bisa jalan. Pernah nggak sampai merasa aku tuh nggak terima nih dengan hemofilia ini, kok kenapa aku kena hemofilia tapi teman-temanku nggak? Iya. Kembali lagi di cerita hemofilia bersama saya Rodin, dan hari ini saya mau mewawancarai seorang anak-anak. Kekinian sekali ya bro. Seorang anak-anak, dia adalah pasien hemofilia juga dan masih sekolah, kelas 9 mungkin ya. Abimanyu. Wah ini nih Abimanyu. Orangnya sudah ada di sebelah saya. Bi, terima kasih sudah mau hadir di cerita hemofilia. Bi, kita mulai dari pertanyaan Abimanyu ini, hemofilia apa dulu kali ya? Iya. Atau mungkin bisa perkenalan dulu deh, Abimanyu ini siapa, di mana tempat tinggalnya, sekolahnya kelas berapa? Ya, saya Abimanyu Rizky Ramadan, sono biasanya dipanggil Abi. Saya lahir di Surabaya 2006. Saya sekarang kelas 9 SMP. Oke, kelas 9 SMP. Hemofilia apa nih? Saya hemofilia A. Hemofilia A. Berat ya? Sedang. Sedang. Oke. Hemofilia A sedang, seorang pelajar dia. Kelas 9, masih kelas 9 dan masih muda sekali ya Bi. Bi, Abi sudah punya pacar belum? Wah, manusia bro. Oke, Bi, Abimanyu ini kan kesibukannya cuman sekolah ya? Iya. Sekolahnya di sekolah mana Bu? SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo Sepanjang. Sidoarjo. Sepanjang. Oke, sepanjang Sidoarjo ya. Ini Bi, di sekolah kamu Bi. Ini kita fokus ke sekolahnya Abi dulu nih. Yang kita nanti kaitkan dengan hemofilianya Bi. Ya. Abi ini kan seorang pasien hemofilia yang masih sekolah juga. Nah, ada nggak sih Bi penyesuaian agar kamu ketika sekolah ini nggak apa ya, hemofilia ini tidak mengganggu kegiatanmu di sekolah gitu Bi? Paling kayak ya nggak ngapa-ngapain aja sih. Nggak terlalu capek gitu paling. Berarti menjaga badan ya, Ya. supaya Ya. tidak terlalu capek di Ya. sekolah gitu. Oke. Terus ini Bi, tentang teman sama guru-guru kamu nih di sekolah. Ya. Mereka tahu nggak sih kalau kamu itu hemofilia? Pasti tahu dari awal masuk pun sudah dikasih tahu bahwa saya hemofilia. Jadi dijelaskan hemofilia itu seperti ini. Nggak boleh olahraga, nggak boleh terlalu capek, gitu sih. Itu yang memberitahu itu ibu atau orang tua atau kamu sendiri? Orang tua si ibu biasa. Oh, berarti ibu orang tua kamu atau ibu kamu ini datang ke sekolah dan memberitahu ke guru-guru. Iya. Itu kan kalau guru ya Bi. Iya. Kalau teman-teman Bi? Teman-teman ya ada yang masih belum tahu sih hemofilia itu apa, tapi kebanyakan udah pada tahu, jadi menjaga gitu. Jadi kayak mau kasih tahu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh lari-lari, nggak boleh segala macam. Jadi tetap diawasi. Maksudnya diawasi sama gurunya atau? Gurunya, kalau misalkan ada gurunya diawasin gurunya. Kalau misalkan pas lagi istirahat atau main tuh teman-teman disuruh untuk suruh ngikut kemana biar dipantau, dijaga gitu. Oh, dan itu Awal. teman-teman kamu support seperti itu Bi? Iya. Oke, asik sekali teman-teman Bi. Terus
ketika contoh nih masih istirahat gitu kan, Ya. kamu mulai beraktivitas yang agak berat gitu, dan teman-teman kamu itu benar-benar memberikan, Bi jangan kayak gitu gitu Melarang, kan? melarang. Oh melarang, Melarang. benar-benar melarang seperti itu. Larang. Wih. Piket pun biar kamu diam aja, biar ini urusan kita. Yang penting kamu waktu piket hadir. Piket itu piket kelas gitu Piket kan? kelas, ya. Bersih-bersih gitu ya? Bersih. Oh, berarti teman-teman kamu Ya. benar-benar ini ya, bisa support kamu ya? Ya. Oke. Terus Bi, ketika sekolah kamu pernah nggak sih tiba-tiba di sekolah nih kambuh gitu hemofilianya? Pernah. Jadi tahu-tahu pincang lama-lama terus nggak bisa jalan. Kaki berarti ya? Iya. Itu gimana Bi kejadiannya itu Bi? Ya nggak tahu sih, berangkat sekolah pagi itu masih kegiatan masih normal. Terus sholat duhur sholat duhur itu mulai rasanya kaki itu berat, Mulai kaku mulai gitu? kaku, terus Oke. tapi masih tetap bisa jalan. Oke. Terus pas balik ke kelas lagi pelajaran sholat asar, nah di situ mulai pincang rasanya, kaki mulai pincang, terseret-seret. Nah pas pulang udah nggak bisa jalan sama sekali. Itu masih pelajaran juga ya itu ya? Setelah sholat duhur itu tadi? Setelah sholat duhur masih pelajaran. Oh, Setelah berarti sholat pulang. asar udah nggak ada pelajaran lagi, terus pulang. Oh, dan pulangnya itu kamu gimana akhirnya? Ya ini dibantu, jadi dirangkul. Dari kelas untuk keluar ke sekolahnya? Iya, jadi dari kelas dirangkul sampai ke lift, Heeh. dijagain. Setiap lantai yang mau ngantri lift itu sama teman-teman ditahan. Oh, Jangan ada yang karena masuk ada dulu. kamu yang Ya, sakit. ya. Oh, Paling gitu. guru-guru aja yang diizinkan masuk, yang lainnya jangan dulu. Terus sampai di depan kelas, di depan gerbang. Heeh. Yang jemput sudah datang, terus dibantu naik motor sampai Oh, pulang. gitu. Wih, keren sekali ya. Terus Bi, kalau untuk hemofilianya sendiri, ada nggak yang mengganggu kamu sih ketika di aktivitas sekolah nih? Misal, contoh kamu ada pelajaran olahraga yang mengharuskan kamu ini ya, beraktivitas yang agak berat gitu, Ya. dan kamu dengan hemofilia nih, Iya. kan? Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Apakah akan menolak aktivitas itu, ataukah kamu akan mencoba untuk mengikutinya? Ya selagi olahraganya masih aman nggak apa-apa sih. Kalau nggak paling guru-guru kayak guru olahraga yang baru ini sekarang dia belum tahu kalau saya hemofilia. Jadi dikasih tahu hemofilia itu seperti ini, nggak boleh olahraga gini. Dan setelah itu sampai seterusnya aku nggak pernah ikut olahraga lagi. Oh, berarti kamu benar-benar tidak ikut olahraga lagi? Ya. Oke, berarti benar-benar stop ya di sekolah olahraga itu ya. Oke. Terus kalau untuk ujiannya, Bi, Ya, pernah nggak ketinggalan ujian karena hemofilia ini, Bi? pernah. Berapa kali, Bi? Paling banyak waktu itu 4 hari nggak masuk. 4 hari itu waktu ujian? Waktu Ujian ujian. kenaikan kelas? Ya ujian sih, pas ujian. Ujian ya? Ya, ujian. Oke. Itu kenapa, Bi, ketika itu? Ya nggak tahu, entah bangun tidur ya kayak ini, nggak bangun tidur nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, sakit gitu terus nggak bisa masuk. Terus akhirnya nggak masuk. Ya. Terus akhirnya ujiannya gimana? Setelah ujian itu baru ada susulan. Oh, berarti kamu ikut ujian susulan Ya. setelah kamu sembuh itu berarti Ya. ya? Oke. Sering nggak gitu, Bi? Jarang sih ya, udah jarang. Yang ujian waktu itu yang semester pertama, akhir semester 1 itu alhamdulillah masuk terus ya, full, nggak ada yang Itu sudah di SMP ini ya berarti? Ya. Oke, berarti yang di SMP ini kamu sudah mulai menjaga badanmu gitu? Ya. Oke, berarti kamu sebelum mau ujian biasanya persiapan dulu ya, gitu ya? biasanya mendekati kayak ini nih, nanti hari Senin ujian itu biasanya nggak diizinkan main sampai selesai ujian. Untuk menjaga Ya. badanmu sendiri. Oke. Terus kalau untuk teman-temanmu ini kan tahu kalau kamu tuh hemofilia nih, Bi, ya kan? Kamu nyaman gak sih dengan keadaan yang seperti ini gitu? Enggak sih, karena nggak bisa ikut
main sama teman-teman ya, karena teman-teman pada olahraga nggak bisa ikut olahraga, main Oke, bola oke. nggak bisa ikut main bola. Jadi hanya bermain sama anak-anak yang dia hanya diam-diam di kelas saja. Kalau enggak kita ada kayak ngobrol-ngobrol di kelas saja gitu, jadi nggak bisa ikut ke bawah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa Oke, main gitu. berarti nggak bisa ikut aktivitas Ya, yang berat juga ya, ya, karena teman-teman kamu juga ikut memantau kamu ya, ya. ya, Oke, terus ya akhirnya terbatas juga kan aktivitasmu gitu. ya, Oke. Terus teman-temanmu ini berarti benar-benar melarang kamu ya? iya. Kalau kayak kegiatan-kegiatannya yang sana sini sih nggak ada. Hmm. Itu awalnya gimana, Bi? Kamu bercerita ke teman-teman kamu kah, atau memang dari guru yang sudah dikasih tahu oleh ibu ini akhirnya memberitahukan ke teman-teman kamu? Kalau sebelumnya sih pasti dikasih tahu dari ibu ya, dari ibu. Terus begitu masuk di situ ya aku jelaskan hemofilia tuh begini 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 begini. Pas itu dia nggak boleh olahraga yang terlalu berat gitu gitu. Itu kamu yang menjelaskan sendiri ke teman-teman kamu? Ya, Oke, terus apa yang membuat kamu akhirnya mau untuk bercerita hemofilia ini kepada teman-teman kamu? Apakah karena memang contoh keadaan kamu memang seperti ini dan aku harus mengharuskan bercerita ke teman-teman, ataukah memang benar-benar kamu ini mengalir sendiri kayak gitu? ya paling mengalir sendiri. Mengalir sendiri, Iya. meskipun akhirnya kamu merasa tidak nyaman dengan Ya, perlakuan-perlakuan teman-teman ini tadi ya. Oke, terus tentang ini, Bi, kontrolnya kamu nih, Bi. ya, Abi ini sekarang kontrol di royal. RS Royal. Iya. Oke, di RS Royal. Oke, di RS Royal. Kamu tiap minggu ya, Bi ya? Ya, Tiap minggu. Berarti benar-benar tiap minggu tuh nggak pernah absen untuk ke RS Royal ya? ya. Kalau dulu sebelum di RS Royal kamu ada di Rumah sakit RSUD Sutomo. Sutomo itu Ya. tiap minggu juga kamu Tiap datang ke sana? minggu, iya. Oke, berarti kamu memang rajin kontrol ya. Ya. Kalau misal akhirnya dalam beberapa waktu nih, Bi, beberapa waktu kamu tidak kontrol nih, Bi, Ya. dan kamu tidak injek kan, kira-kira ada bedanya nggak sih, Bi? Maksudnya kamu akan gampang lebih gampang sakit gitu kan? Iya. Terus menurut kamu kamu bisa memberikan ini nggak, jeda, bukan jeda ya, apa ya, mengancang-ancang kan sebelum sakit aku bisa ke rumah sakit dulu kah, atau mungkin memang kamu harus wajib tiap minggu ke rumah sakit? Ya paling wajib setiap minggu sih ke rumah sakit. Berarti kamu nggak pernah ngambil resiko Iya. aku libur dulu nih ke rumah sakit Iya. gitu, nggak pernah? Oke, benar-benar harus tiap minggu ya? Soalnya kan kita kan nggak tahu kapan sakit itu datang. Jadi Berarti standby aja. benar-benar menjaga Iya. itu ya kamu ya. Oke, siap. Terus kalau untuk orang tua nih, Bi, dukungan dari orang tua, kalau tanggapan dari ayah tentang hemofilia kamu ini gimana? Ya, biasa aja sih kan. Tapi mendukung ya. Iya. Maksudnya kamu pun juga dijaga agar tidak sakit gitu ya, benar-benar dijaga ya. Kalau dari ibu sama sih dukung. juga. Ya. Oke, berarti memang dari kedua orang tua ada support untuk kamu ya, Bu? Iya. Terus kamu sendiri juga menjaga ya memang? Iya. Oke. Kalau untuk dulu awal-awal kamu tahu hemofilia itu umur berapa itu? Kenanya atau Tahunya kalau hemofilia? nggak tahu sih, lupa ya. Masih anak-anak? Masih anak-anak. Anak-anak sekali? Masih anak-anak. Terus akhirnya ketika kamu mulai beranjak dewasa nih, Iya. kamu ini nggak sih tahu kalau hemofilia kan akhirnya? Tahu, iya. Pernah nggak sampai merasa aku juga nggak terima nih dengan hemofilia ini, kok kenapa aku kena hemofilia tapi teman-temanku nggak? Iya. Sempat ada di fase itu nggak? Pasti, soalnya Oke. kayak main sama kakak gitu, nggak bisa ikut main bola, nggak bisa lihat teman-teman main bola bareng gitu, cuma nontonin gitu. Dan itu kamu ngerasa berat atau mungkin kecewa gitu? Berat ya, nggak ada kecewa sih nggak.
karena kan dari Allah juga. Ya begitu. Tapi ini ya tetap tetap ada rasa tidak terima Ya. gitu, dan bertanya-tanya kenapa Ya. kok aku bisa kena hemofilia gitu. Oke, terus akhirnya dari situ kamu mencoba mulai ini ya, mulai menerima keadaan itu. Ya. Oke. Dan kamu akhirnya membatasi itu tadi. Ya. Oke, terus kalau untuk harapan kamu ke depannya nih Vi, tentang hemofilia nih Vi, Ya. ada nggak sih? Misal contoh, semoga nanti ke depannya tuh pasien-pasien hemofilia bisa kontrol lebih dipermudah lagi kah, atau seperti apa mungkin dari Abi? Ya, semoga kedepannya ya seperti tadi pasien-pasien hemofilia itu kontrolnya lebih dimudahkan, jadi jarang sakit. Jadi bisa rajin kontrol itu Iya, tadi ya. iya. Oke, terus Ya paling itu aja sih. Kalau pesan-pesan nih Vi, buat teman-teman hemofilia yang di luar nih Vi, Ya. biar mereka juga bisa bisa tahu ceritamu seperti ini, mungkin juga kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih Vi. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman Vi? Ya, buat teman-teman meskipun ada hemofilia tetap jalanin aja semua aktivitas, semangat, jangan mengeluh, serahkan aja semua yang di atas. Oke, jadi harus semangat Vi ya. Ya. Oke teman-teman, menarik sekali obrolan. Tapi ini ya singkat sekali ya Vi ya. Ya, segitu dulu cerita hemofilia hari ini, dan bintang tamunya adalah bukan bintang tamu ya. Narasumbernya adalah Abimanyu, kelas 9 hemofilia A. Terus dengan aktivitas sekolahnya yang sudah mulai dibatasi nih sama teman-temannya sendiri. Nah, ceritanya juga cukup menarik tadi menurutku. Bi, terima kasih. Siap. Oke, sekian dulu teman-teman cerita hemofilia hari ini. Sampai ketemu di cerita hemofilia selanjutnya. Bye bye.